Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Rifda Firdaus dengan NIM 2403 11 4677 yang merupakan mahasiswi Sistem Informasi kelas C. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana membuat query untuk mengambil beberapa data penting yang ada di database perpustakaan. Nah, jadi seperti di sini dapat kita lihat bahwa database perpustakaan ini memiliki 5 tabel, yaitu ada tabel anggota, tabel peminjaman, tabel pengembalian, tabel buku, dan tabel kategori. Nah, eh, soalnya adalah kita disuruh membuat query untuk menampilkan seperti yang ini ya, tabel ini. Di situ ada kode pengembalian, tanggal kembali, kode pinjam, jatuh tempo, nama anggota, judul buku, pengarang, nama kategori, dan denda. Nah, eh, di sini sudah saya tampilkan apa namanya query saya, yaitu pertama kita pastinya membuat perintah select, yaitu untuk menampilkan data. Nah, di sini eh, yang akan kita tampilkan itu ada di di kode pengembalian. Kode pengembalian ini berada di tabel pengembalian, yaitu pada di ini, di kode di tabel pengembalian. Jadi kita tulis tabel pengembalian. Ini tabel pengembalian titik ID pengembalian. Nah, di ID jadi kode kode pengembalian ini berasal dari kolom ID pengembalian yang ada di tabel pengembalian. Jadi sedangkan saat ditampilkan kita itu ingin menampilkan kode pengembalian. Jadi kita tulis pengembalian titik kolom ID pengembalian sebagai eh, kode pengembalian. Kemudian yang selanjutnya yang akan kita tampilkan ada eh, tanggal pengembalian. Nah, tanggal pengembalian ini berada di tabel pengembalian juga. Nah, di sini kita tulis pertamanya tabel pengembaliannya, kemudian tanggal kolomnya ini tanggal kembali kita tulis sebagai tanggal kembali karena dimintanya di sini itu ditampilkannya sebagai tanggal kembali juga. Jadi kita tulisnya tanggal kembali. Kemudian yang selanjutnya kita akan menampilkan kode pinjam. Nah, kode pinjam ini berada di kode pinjam ini berada di tabel peminjaman. Nah, di sini kita tulis peminjaman titik. Nah, kode pinjam ini sebenarnya saat kita tampilkan kan kita nulisnya kode pinjam, tapi sebenarnya dia di tabel peminjaman itu adalah kolom ID peminjaman. Jadi kita tulis ID peminjaman kita ingin menampilkannya sebagai kode pinjam. Kemudian yang selanjutnya ada jatuh tempo. Nah, jatuh tempo ini kita jadi Tompe ini berasal dari tabel peminjaman juga. Nah, kalau di tabel pinjaman itu jatuh tempo itu sama dengan tanggal jatuh tempo. Jadi kita tulis peminjaman titik tanggal jatuh tempo kolomnya, kolom yang data aslinya S sebagai jatuh tempo karena kita ingin menampilkan di data itu sebagai jatuh tempo. Kemudian yang selanjutnya ada nama anggota. Jadi kita di sini ingin menampilkan nama anggota. Nah, nama anggota ini berasal dari kolom anggota, yaitu tabel anggota, yaitu pada kolom nama. Nama kita ingin menampilkannya sebagai nama anggota. Kemudian kita ada judul buku. Judul buku ini berasal dari buku. Kemudian dari tabel buku kita yaitu kolom judul yang kita tampilkan sebagai judul buku. Kemudian ada pengarang. Pengarang ini berada di tabel buku juga, yaitu namanya kolom pengarang yang akan kita tampilkan sebagai pengarang. Nah, sebenarnya ada dari tabel kategori juga. Tabel kategori ini, tabel kategori ini kita ingin menampilkan kolom nama kategori yang akan kita tampilkan sebagai nama kategori juga. Sini namanya nama kategori. Kemudian ada juga dari tabel pengembalian, yaitu kolom denda yang ingin kita tampilkan sebagai denda. Nah,
Kemudian, karena tabel utama yang ingin kita gabungkan ini adalah tabel kembalian, maka di sini kita tulis from pengembalian. Nah, untuk menggabungkan satu tabel ke dalam tabel lainnya, kita harus mempunyai kolom relasi. Jadi, setiap tabel itu harus mempunyai relasi. Contohnya di sini kita kan tadi kita ingin menggabungkan kelima tabel itu kan. Jadi pas di tabel pengembalian ini kita joinkan dengan tabel peminjaman dengan menggabungkannya. Nah, relasi antara tabel pengembalian dan tabel peminjaman ini berada di ID peminjaman. Jadi kita tulis pengembalian titik ID peminjaman sama dengan eh jadi eh, ID peminjaman di tabel pengembalian ini sama dengan ID peminjaman yang ada di tabel peminjaman. Kemudian kita juga ingin menggabungkannya dengan tabel anggota. Nah, relasi antara tabel peminjaman dengan tabel anggota itu berada di ID anggota. Jadi kita tulis peminjaman titik tabel peminjaman titik ID anggota sama dengan yang ada di tabel anggota yaitu ID kolom eh, kolom yang bernama ID anggota. Nah, selanjutnya kita juga ingin menggabungkan tabel peminjaman tadi dengan tabel buku. Nah, di tabel buku ini yang menghubungkan relasinya adalah ada di ID buku. Nah, di ID buku ini kita jadi tulisnya peminjaman titik ID buku yang ada di ID buku sama dengan ID buku yang ada di tabel buku. Kemudian selanjutnya ada join, join kita joinkan, kita gabungkan dengan tabel kategori. Jadi, nah, tabel buku ini akan kita gabungkan dengan tabel kategori, di mana relasinya itu berada di ID kategori. Nah, ID kategori ini sama dengan ID kategori ini, ID kategori ini juga ada di tabel kategori. Jadi kita tulis buku titik ID kategori sama dengan ID kategori yang ada di tabel kategori. Nah, saat kita enter, hasilnya akan seperti ini. Ya, sini ada kode pengembalian, kemudian ada tanggal pinjam, ada kode pinjam, ada jatuh tempo, nama anggota, judul buku, pengarang, nama kategori, dan denda. Sesuai perintah yang sesuai soal yang diperintahkan ini sama ya. Nah, baik selanjutnya saya akan menjelaskan query untuk soal nomor 4 yaitu menampilkan daftar anggota yang tidak terkena denda dan anggota itu bukan anggota yang meminjam buku pemrograman web dan PHP. Nah, ini query-nya. Nih. Pertama, kita buat select listing ini agar tidak ada anggota yang double, yaitu ada ID anggota, nama, jenis kelamin, nomor HP, dan alamat. Nah, from anggota ini kita inisialkan menjadi A, kemudian kita joinkan dengan tabel peminjaman. Nah, tadi tabel peminjaman ini yang relasinya dengan tabel anggota ada di ID anggota. Jadi kita tulis peminjaman yaitu P, kita nyatakan sebagai P on ID anggotanya itu P titik ID anggota. Kemudian pengembalian kita joinkan juga dengan tabel pengembalian yaitu relasinya ada di ID pengembalian. Nah, where ketika dendanya itu yang denda yaitu di tabel pengembalian itu kan tabel pengembalian yaitu denda sama dengan nol dan ini jadi untuk menampilkan orang yang tidak memiliki denda. Kemudian yang selanjutnya eh kita select juga anggota not in yang kita select anggota yang ada di tabel anggota ini kit- dari tabel peminjaman. Yaitu ini yang bagian ini itu untuk misalnya pemrograman web dengan orang yang tidak memilih pemrograman web dengan PHP. Nah, kita where B
judul bukunya itu pemrograman web sama dengan PHP. Nah, jadi hasilnya nanti akan seperti ini tabelnya. Nah, sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.